Aldi Aprianto dengan NPM 120 akan memandu jalannya presentasi pada video kali ini. Saya Dinita Sari dengan NPM 141 akan menyampaikan materi 1. Saya Evita Sri Rahma, NPM 142 akan mempresentasikan materi 2. Nama saya Ditya Taskia Ramadhani, NPM 129 akan mempresentasikan materi ketiga. Saya Listiani Diafurwani dengan NPM 130 akan menyampaikan materi 4. Saya Dita Fadila dengan NPM 150 akan menyampaikan materi 5. Saya Fadila Sefriana Mawani, NPM 145 akan menyampaikan materi ke-6. Saya Isma Rahimatusani dengan NPM 215 akan menyampaikan materi 7. Saya Muhammad Fadil dengan NPM 102 akan menyampaikan materi ke-8. Selamat menyaksikan. Baik, terkait artikel yang kami analisis bertemakan tentang memahami jati diri warga negara. Kemudian di sini saya akan membacakan identitas dari artikel yang kami analisis. Yang pertama, nama jurnal tempat kami mengutip artikel ini yaitu dari Widya Acarya tahun 2023, volumenya 2, halaman 106 sampai 117. Kemudian tahun terbitnya Oktober 2023. International Standard of Serial Number atau ISSN dari artikel ini yaitu 27228339. Judul artikel ini yaitu Pendidikan Sejarah Memperkokoh Jati Diri dan Karakter Bangsa. Nama penulisnya yaitu Ida Bagus Brata. Kemudian materi dari artikel yang telah kami analisis akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan abstrak artikel. Pendidikan karakter sejatinya adalah suatu upaya untuk menangani krisis moral yang dewasa ini terjadi. Pusat kurikulum merumuskan kurang lebih 18 nilai pendidikan karakter. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendidikan sejarah, memperkokoh identitas, jati diri, dan karakter bangsa. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode sejarah. Metode sejarah memiliki 4 tahapan kerja, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pendidikan sejarah, nilai-nilai itu dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Pembelajaran sejarah dalam mendukung pendidikan karakter menepati posisi strategis dalam pembentukan identitas dan jati diri bangsa yang bermartabat dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Melalui materi pembelajaran sejarah yang mengandung nilai-nilai heroik, keteladanan, patriotisme, nasionalisme, dan pantang menyerah dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses pendidikan karakter. Pembelajaran sejarah bukan mengajarkan kebohongan, kemunafikan, atau fitnah. Pendidikan sejarah dalam memperkokoh pendidikan karakter yaitu berusaha mengoptimalkan nilai-nilai karakter yang baik melalui sikap-sikap akhlak yang mulia, berperilaku jujur, saling menghargai, bertanggung jawab yang ditunjukkan tokoh dapat dijadikan rujukan dan modal dasar pengembangan individu dan watak bangsa ke depan dalam persaingan global yang semakin kompetitif. Terima kasih. Selanjutnya, metode penelitian. Kajian ini bertujuan untuk memosisikan pendidikan sejarah untuk memperkokoh identitas, jati diri, dan karakter bangsa. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dan metode penelitian deskriptif. Metode sejarah digunakan untuk menjelaskan pendidikan sejarah, memperkokoh identitas, jati diri, dan karakter bangsa. Sementara metode penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan relevansi pemanfaatan pendidikan sejarah sebagai salah satu sumber pendidikan karakter. Metode sejarah memiliki 4 tahapan kerja, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi menurut Kartodijo tahun 1988. Heuristik merupakan metode pencarian dan pengumpulan sumber baik primer dan sekunder berupa sumber tertulis, sumber benda, dan sumber lisan terkait dengan masalah yang akan dikaji. Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, lalu diuji melalui kritik sejarah. Data yang telah lolos melalui kritik selanjutnya diinterpretasi.
Melalui tahapan ini, peneliti menghubungkan data satu dengan data lainnya agar menjadi saling terkait sehingga nampak jelas hubungan kausalitasnya. Rangkaian terakhir dari metode sejarah ini adalah historiografi atau yang lazim dikenal dengan penulisan sejarah. Alasan pemilikan pendekatan kualitatif dalam kajian ini dikarenakan subjek penelitiannya adalah gejala-gejala sosial yang ada di lingkungan pendidikan. Gejala dalam penelitian ini adalah fenomena pendidikan di daerah Bali yang demikian kompleks sehingga perlu dikaji lebih mendalam. Menurut Bogdan dan Biklen tahun 1992 menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau pernyataan. Sementara menurut Syahodih tahun 2010, penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Pada hakikatnya, penelitian kualitatif bekerja dalam setting yang alami, yang berupa untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya. Baik, nama saya Yuditya Taskia Ramadhani. Saya akan mempresentasikan materi 3 mengenai pendidikan sejarah. Sebelumnya, pengertian pendidikan sejarah itu merupakan pendidikan yang sangat penting untuk membentuk peserta didik memiliki pemikiran tentang sejarah yang tinggi. Maka, dalam pendidikan sejarah harus mengarah pada 4 tujuan pendidikan sejarah itu sendiri. Dan sebelumnya, mata pelajaran pendidikan sejarah itu bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia serta dunia melalui pengalaman sejarah bangsa Indonesia dan bangsa lain. Apa sih hubungannya sejarah dengan pendidikan? Kaitannya dengan pendidikan, sejarah tidak akan berguna tanpa dijadikan pendidikan. Dalam artian sejarah tidak akan berguna sebanyak apapun, sepanjang apapun, selama apapun sejarah tersebut. Jika tidak dijadikan untuk pendidikan di masa yang akan datang, itu sejarah tidak berguna. Karena sejarah merekam kesadaran dari masa silam, merangsang perbuatan nyata pada masa kini. Jadi dalam artian untuk masa yang lalu itu bisa dijadikan pembelajaran di masa yang akan datang, seperti itu. Dan membangkitkan apresiasi untuk masa depan. Menjadikan motivasi, sejarah itu bisa dijadikan sebagai motivasi. Fungsi pendidikan di Indonesia sendiri, pendidikan sejarah di Indonesia sendiri yaitu mempersiapkan anggota masyarakat untuk bisa mandiri dan mampu mencari nafkah sendiri. Dalam artian, karena banyaknya cerita di sejarah masa lalu tentang pendidikan, jadi banyak orang-orang di masa sekarang yang menjadikan motivasi dan pembelajaran serta bisa mengembangkan dirinya sendiri, seperti itu. Dan yang kedua, membangun dan mengembangkan minat dan bakat setiap manusia untuk kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Pendidikan sejarah juga itu ada 2 fungsi penting, yaitu berfungsi untuk memberikan pengetahuan sejarah sebagai kumpulan informasi tentang fakta sejarah yang telah terjadi. Jadi fungsi pentingnya itu berfungsi untuk memberikan pengetahuan sejarah agar anak-anak di masa depan nanti itu tetap mengerti dan dapat mengetahui informasi mengenai sejarah itu sendiri. Lalu yang kedua, pengajaran sejarah berfungsi menyadarkan peserta didik sehingga mereka memiliki kesadaran akan sejarahnya. Memperkuat kesadaran bagi anak-anak masa sekarang untuk lebih mengetahui, mendalam, dan mempelajari tentang sejarah-sejarah di masa lampau. Lalu pada jenjang pendidikan dasar,
peserta didik mulai dikenalkan dengan peristiwa sejarah yang terjadi di sekitarnya dalam kurun waktu atau periode tertentu. Jadi ada beberapa hal untuk terkait pendidikan dasar atau SD. Untuk mengenalkan peristiwa-peristiwa sejarah itu hanya pada periode-periode tertentu saja, tidak terlalu mendalam, tidak juga terlalu luas. Dan yang kedua, peserta didik mulai diajarkan berpikir kronologis dan apresiasi terhadap perjuangan para pelaku sejarah. Jadi banyak sekali peringatan-peringatan, contohnya seperti peringatan-peringatan Hari Pahlawan. Itu kan sama saja kita memberikan apresiasi dan mengajarkan agar peserta didik terus berpikir kronologis terhadap peristiwa-peristiwa sejarah dan pelaku-pelaku sejarah tersebut. Sekian materi dari saya. Pemateri 3 selanjutnya yaitu pemateri 4, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi keempat, yaitu tentang pengertian sejarah. Menurut KBBI, sejarah diartikan sebagai riwayat kejadian masa lampau yang benar-benar terjadi, atau riwayat asal-usul keturunan, terutama raja-raja yang memerintah. Kedua, menurut Kunto Wijoyo, sejarah adalah rekonstruksi masa lampau yang mempunyai makna sosial. Ketiga, menurut Carr, sejarah merupakan dialekta antara masa sekarang dan masa lampau. Keempat, menurut Kartodirjo, dia membagi pengertian sejarah ke dalam pengertian subjektif dan objektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sejarah merupakan studi tentang peristiwa masa lalu yang direkam, dianalisis, dan direkonstruksi oleh para ahli menggunakan berbagai sumber bukti. Melalui pemahaman sejarah, kita dapat memahami evaluasi manusia, menghargai dampak keputusan masa lalu, dan meresapi warisan budaya yang membentuk masyarakat saat ini. Nilai-nilai karakter pelaku sejarah. Manusia dilahirkan ke dunia ini telah dibekali potensi kodrat berupa cipta, rasa, dan karsa. Cipta yang dimiliki oleh manusia merupakan kemampuan spiritual yang secara khusus mempersoalkan tentang nilai kebenaran. Rasa merupakan kemampuan spiritual yang secara khusus mempersoalkan tentang nilai keindahan, estetika. Sementara karsa adalah kemampuan spiritual yang secara khusus mempersoalkan nilai kebaikan atau kebajikan. Dengan cipta, rasa, dan karsa sebagai potensi yang dimiliki oleh manusia, inilah sehingga manusia selalu terdorong untuk ingin tahu tentang nilai-nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan yang terkandung dalam segala sesuatu yang ada. Karakter sesungguhnya istilah lain dari personality yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan watak atau jati diri. Watak sejatinya merupakan sifat alami individu yang direfleksikan dalam pola tingkah laku yang baik dan terpuji dalam merespon situasi. Thomas Likonas 1992 menyebutkan ada 3 komponen karakter yang baik seperti pengetahuan tentang moral, moral knowing, perasaan tentang moral, moral feeling, dan tindakan moral, action moral. Apabila dikaitkan dengan nilai-nilai karakter pelaku sejarah, maka akan muncul pertanyaan buat apa belajar sejarah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka harus diingat apa kegunaan dari sejarah. Kunto Wijoyo menjelaskan tentang kegunaan sejarah, yaitu berguna secara intrinsik dan ekstrinsik atau liberal education. Guna sejarah secara intrinsik adalah bertalian dengan ilmu sejarah sendiri dan profesi. Sementara guna sejarah secara intrinsik adalah bertalian dengan pendidikan moral, karakter, kebijakan perubahan, ilmu bantu, rujukan, dan bukti. Dalam ilmu sejarah, ada beberapa nilai baik dan tinggi untuk ditanamkan atau dikembangkan dalam rangka pendidikan nilai pada peserta didik. Yang dimaksud seperti rasa nasionalisme, jiwa patriotisme, rasa cinta tanah air, keteladanan, yaitu rela berkorban tanpa pamrih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-6, yaitu permasalahan dan pembelajaran sejarah.
Permasalahan ilmu sejarah dalam pengajaran sejarah. Mencermati apa yang disampaikan sejarawan Hamid Hasan, bahwa pendidikan sejarah mengandung dua makna esensial, yaitu sejarah sebagai mata pelajaran dan sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai mata pelajaran tentu mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Sejarah sebagai ilmu harus dipadukan dalam konsep yang jelas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip salah satu atau dari keduanya. Hal ini sangat penting untuk menghilangkan kekhawatiran tentang subjektivitas sejarah dalam pembelajaran sejarah tidak mengorbankan ilmu sejarah. Hal senada juga diungkapkan oleh sejarawan Taufik Abdullah, mengatakan bahwa sejarah sebagai alat pemupuk ideologi. Betapapun luhurnya mempunyai risiko yang bisa meniadakan validitas dari apa yang akan disampaikan. Pemisahan kurikulum antara sejarah kognitif, pengetahuan, dengan yang afektif, perasaan, yang pernah dilakukan. Bukan saja artifisial, namun juga memperlihatkan kemandulan dalam pemikiran kesejarahan. Seakan-akan sejarah yang diketahui tidak bertolak dari keingintahuan yang subjektif demi didapatkan kearifan yang afektif. Pakar pendidikan sejarah maupun sejarawan memiliki pandangan yang hampir sama berkenaan dengan fenomena pembelajaran sejarah di tanah air. Pembelajaran sejarah di Indonesia masih mengalami permasalahan seperti masalah model pembelajaran sejarah, kurikulum sejarah, materi dan buku ajar, dan profesionalisme guru sejarah. Permasalahan dalam pembelajaran sejarah adalah kenyataan bahwa pembelajaran sejarah masih jauh dari harapan untuk memungkinkan peserta didik melihat relevansinya dengan kehidupan masa kini dan masa depan. Pembelajaran sejarah dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah cenderung hanya menampilkan fakta-fakta sejarah sebagai materi utama. Akibatnya, pendidikan sejarah terasa kering dan hampa, kurang menarik, serta tidak memberi ruang kebebasan kepada peserta didik untuk mencoba menggali makna dari sebuah peristiwa sejarah. Strategi pedagogis pembelajaran sejarah masih dinilai lemah. Materi sejarah yang diajarkan di sekolah masih berkutat pada pendekatan canonical dan cenderung menuntut anak agar mampu menghafal suatu peristiwa. Dalam kesempatan ini peserta didik tidak dibiasakan untuk mengartikan dan memaknai sebuah peristiwa, sehingga dengan demikian mereka akan dapat memahami dinamika suatu perubahan sistem pembelajaran sejarah yang telah mengakar dan sulit dirubah, seperti model pembelajaran yang bersifat satu arah dengan memosisikan guru sebagai sumber pengetahuan utama. Artinya, bahwa dalam proses pembelajaran guru dijadikan satu-satunya sumber pengetahuan, guru sentris. Pembelajaran seperti ini cenderung mengabaikan peran peserta didik sebagai pelaku sejarah zamannya. Pengalaman yang telah dimiliki peserta didik yang berasal dari lingkungan sosialnya cenderung tidak dijadikan sebagai bahan pembelajaran di kelas. Ningrum 2023. Pembelajaran seperti ini cenderung menempatkan peserta didik sebagai peserta pembelajaran sejarah yang pasif, sebagaimana sudah dipahami bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen yang dijadikan sebagai acuan untuk terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan rencana tertulis dan dilaksanakan dalam suatu proses pendidikan guna mengembangkan potensi peserta didik menjadi lebih berkualitas. Kurikulum biasanya memuat komponen-komponen seperti tujuan, konten, proses, dan asesmen hasil belajar peserta didik. Sejak Indonesia merdeka, beberapa kali telah terjadi perubahan kurikulum, namun materi sejarah yang diberikan dalam kurikulum sering mendapat kritikan dari masyarakat maupun pemerhati sejarah, baik dari pemilihannya
teori mengembangkannya, dan implementasinya yang seringkali digunakan untuk mendukung kekuasaan. Alfian 2007. Ketika berbicara permasalahan pendidik, maka nampak terjadi kecenderungan untuk mengulang pernyataan tentang adanya diskrepansi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Artinya bahwa selama ini dunia pendidik sudah banyak hal yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, namun ternyata belum nampak hasil yang ingin diwujudkan sesuai rencana. Selanjutnya, D. Pendidikan sejarah. Pengajaran sejarah memiliki dua fungsi penting. Yang pertama yaitu berfungsi untuk memberikan pengetahuan sejarah sebagai kumpulan informasi tentang fakta sejarah yang telah terjadi. Yang kedua, pengajaran sejarah berfungsi menyadarkan peserta didik sehingga mereka memiliki kesadaran akan sejarahnya. Pada jenjang pendidikan dasar, peserta didik mulai dikenalkan dengan peristiwa sejarah yang terjadi di sekitarnya dalam kurun waktu atau periode tertentu. Peserta didik mulai diajarkan berpikir kronologis dan apresiasi terhadap perjuangan para pelaku sejarah. Kesimpulan, pendidikan sejarah memiliki peran strategis dalam memperkokoh identitas, jati diri, dan karakter bangsa. Pembelajaran sejarah dapat membantu peserta didik untuk memahami nilai-nilai heroik, keteladanan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang terkandung dalam peristiwa sejarah. Selain itu, pembelajaran sejarah juga dapat membantu dalam pembentukan identitas dan jati diri bangsa dengan memberikan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai periode sejarah. Artikel ini juga menyoroti pentingnya tahapan kerja dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, yang memberikan dasar kuat bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan evaluasi terhadap sumber informasi. Dengan demikian, pembelajaran sejarah bukan hanya memberikan pengetahuan sejarah sebagai kumpulan fakta, tetapi juga membantu peserta didik dan masyarakat untuk memahami makna dan relevansi peristiwa sejarah dalam konteks saat ini. Dalam era globalisasi yang cepat, pendidikan sejarah menjadi semakin penting dalam pembentuk karakter bangsa yang bermartabat dan memperkokoh identitas serta jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini menekankan pentingnya pendidikan sejarah dalam membangun karakter bangsa yang tangguh dan memiliki pijakan yang kuat serta orientasi yang jelas. Kesimpulan materi pada artikel ini yaitu pendidikan sejarah memiliki peran strategis dalam memperkokoh identitas, jati diri, dan karakter bangsa. Pembelajaran sejarah dapat membantu peserta didik untuk memahami nilai-nilai heroik, keteladanan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang terkandung pada peristiwa sejarah. Selain itu, pembelajaran sejarah juga dapat membantu dalam pembentukan identitas dan jati diri bangsa dengan memberikan wawasan berkenaan dengan peristiwa dari berbagai periode sejarah. Artikel ini juga menyoroti pentingnya tahapan kerja dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi yang memberikan dasar kuat bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan evaluasi terhadap sumber informasi. Dengan demikian, pembelajaran sejarah bukan hanya memberikan pengetahuan sejarah sebagai kumpulan fakta, tetapi juga membantu peserta didik dan masyarakat untuk memahami makna dan relevansi peristiwa sejarah dalam konteks saat ini. Dalam era globalisasi yang cepat, pendidikan sejarah menjadi semakin penting dalam membentuk karakter bangsa yang bermartabat dan memperkokoh identitas serta jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini menekankan pentingnya pendidikan sejarah dalam membangun karakter bangsa yang tangguh dan memiliki pijakan yang kuat serta orientasi yang jelas. Komentar. Artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pendidikan sejarah dalam memperkokoh identitas, jati diri, dan karakter bangsa melalui metode sejarah. Artikel ini menyoroti nilai-nilai heroik, keteladanan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang dapat
diintegrasikan dalam pembelajaran sejarah. Selain itu, pembelajaran sejarah juga dapat membantu dalam pembentukan identitas dan jati diri bangsa dengan memberikan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai periode sejarah. Artikel ini juga menyoroti tahapan kerja dalam metode sejarah, yaitu heroistik, kritik, interpretasi, dan historiografi, yang memberikan dasar kuat bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan evaluasi terhadap sumber informasi. Dengan demikian, pembelajaran sejarah bukan hanya memberikan pengetahuan sejarah sebagai kumpulan fakta, tetapi juga membantu peserta didik dan masyarakat untuk memahami makna dan relevansi peristiwa sejarah dalam konteks saat ini. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang peran pentingnya pendidikan sejarah dalam membentuk karakter bangsa yang bermartabat dan memperkokoh identitas serta jati diri bangsa Indonesia. Cukup sekian presentasi kami pada video kali ini. Saya selaku moderator dan mewakili seluruh teman-teman kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fathahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan dan juga pembimbing kami pada tugas kali ini. Dan kepada para audiens semua, kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.